pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintik tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ayat yang akan saya sampaikan sebentar itu sungguh-sungguh merupakan pegangan kuat dalam hidup saya dan juga tentu untuk saudara-saudara sekalian. Karena ini ayat yang luar biasa, menceritakan tentang bagaimana hidup kita seharusnya seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi segala badai pencobaan dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Kami percaya kasih dan anugerah Tuhan bersama dengan kami. Semakin tua kami Tuhan, semakin panjang umur kami, Tuhan akan bawa kami terbang tinggi seperti Raja Wali, dan kami akan mengalami hal-hal luar biasa bersama dengan Tuhan di penghujung hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-31. Haleluya. Yesaya 40 29 sampai 31, demikian bunyi firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan
mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saudara tidak bisa membayangkan itu kalau Pak Tua yang membaca firman Tuhan tadi sudah menggunakan tongkat. Jadi saudara sekalian, inilah ayat pegangan hidup saya nanti sampai ke garis akhir. Oleh karena apa? Di sini sebenarnya hal letih, lesu dan tiada berdaya itu bisa menimpa siapa saja. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Kenapa? Oleh karena kita tidur sampai jam 3 pagi, bangun besok jam 10 pagi, muka pucat dan cenderung terserang oleh anemia atau kekurangan darah, bahkan di ujung jalan bisa sampai kena kanker darah atau leukemia. Kenapa? Produksi darah merah itu hanya efektif pada jam 10 sampai jam 12 tengah malam. Lepas dari itu tidak ada produksi lagi. Saudara boleh tanya dokter. Saya sudah tanya dokter. Jadi saudara sekalian, ada istilah begini. Kalau mau kita panjang umur, tidurlah jam 9. Tapi kalau saya tidak mungkin, saudara sekalian. Kenapa? Pulang persekutuan itu saya juga jam 9. Kemudian kalau mau awet muda, katanya, tidurlah jam 10. Ya, umur panjang, awet muda. Kalau saudara masih mau mukanya berseri, tidurlah jam 11. Lewat dari itu, udah tidak ada lagi. Bahkan ada yang lucu-lucu bilang, tidurlah jam 1 atau sampai jam 3, maka siap-siap saja mati muda. Dan musuh kita sekarang ialah, maaf, saya tidak bermaksud menjelekkan gadget, karena saya merekam program ini juga dengan gadget. Ya, terus sekalian, melihat gadget lebih dari 1 jam 1 kali, yang paling utama ialah mata kita kena. Ini kan ada radiasinya. Jadi saudara sekalian, saya ingatkan kembali bahwa orang-orang muda, kata firman Tuhan dengan jelas nubuatan ini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Oleh karena apa? Nomor 1, kurang tidur. Karena kecanduan game, kecanduan apa lagi di gadgetnya. Jadi, atau chatting tidak ada ujung pangkal. Ya. Saya pernah saudara sekalian mengalami dan harus menarik seorang hamba Tuhan. Karena apa? Jarak antara rumah atau pastori gerejanya dengan tempat itu gadis itu tinggal, itu cuma jaraknya kalau tidak salah sekitar 50 meter. Tapi chatting terus sampai habiskan uang gajinya. Ya. Karena apa? Chatting dengan cewek yang tetangga sebelah. Itulah bahaya kita saudara sekalian di zaman modern ini. Apalagi kalau sudah terlibat dengan apa? Daun-daun yang tidak halal itu saudara sekalian. Ya. Daun narkoba. Kalau saudara sempat sampai ke sana, jaga baik hidup saudara sekalian. Buang jauh pikiran ke sana. Ada katanya untuk menghilangkan stres. Ada macam-macam alasannya. Bukan ke sana engkau melarikan diri, tetapi larilah kepada Tuhan, sehingga engkau bisa mengalami ayat yang ke-31. Dan ini yang saya alami sekarang. Terus saya serukan kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang merindukan Tuhan setiap hari, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang
Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perjalanan ke depan, kata firman Tuhan dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayat 13 dan 14, kita bukan cuma balik kanan saudara sekalian, tapi kita berlari kepada tujuan. Untuk apa? Memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya berharap dan berdoa supaya semua pemirsa yang sekarang sedang letih lesu dan beban berat oleh karena pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan dalam hidup saudara sekalian, hari ini datanglah berharap kepada Tuhan, serahkan hidup kepada Tuhan, potensi dan kekuatan kita serahkan kepada Tuhan, sehingga saudara sekalian akan mengalami kehidupan yang seperti burung Raja Wali, naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan luar biasa hari ini. Tolong semua pemirsa yang letih lesu dan beban berat, mereka melarikan diri kepada Tuhan, dan Tuhan tolong mereka supaya mereka dapat terangkat kembali, terbang kembali dengan kekuatan sayap daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.